Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Atala. Dan saya Silvi Al-Hazmi. Selamat datang di podcast Tim Jurnalista. Tim Jurnalista, aktif, kreatif, inovatif. Untuk kepentingan podcast, mari kita buka masker terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman di rumah tetap menjaga 5M. Pada podcast perdana kita kali ini, kita dihadiri tamu spesial, yaitu Ketua OSIS baru sekolah kita untuk masa periode 2022-2023. Seperti yang kita tahu, pada bulan Januari akhir kita telah melakukan pemilihan ketua OSIS baru di sekolah kita. Dan hasilnya tentu sudah diumumkan. Betul sekali. Bagi teman-teman yang mau nonton video liputannya, boleh scroll di channel ini ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai bersama ketua OSIS baru kita nih. Pasti teman-teman semua sudah pada tahu siapa orangnya. Tapi sebelumnya, kita mau minta maaf dulu ya apabila dari peralatan, tempat, ataupun penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna. Walaupun begitu, semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Bener banget, karena menurut kita memulai sesuatu itu bisa dilakukan dengan hal yang mudah. Jangan pikirin hasilnya, tetapi yang terpenting mulai aja dulu. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Mari kita sambut Ketua OSIS baru kita, Viana Fitriani. Silakan duduk, Viana. Selamat siang, Viana. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Viana? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama Viana. Halo, perkenalkan saya Viana Fitriani. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya lahir di Ciamis tanggal 4 Desember tahun 2004. Umur saya 17 tahun untuk sekarang. Kalau boleh tahu, hobi Viana itu apa sih? Hobi saya menulis. Menulis seperti menulis apa? Menulis puisi, cerpen, atau cerita-cerita kayak diary gitu. Dimasukkan di tulis. Sedikit ada beberapa. Cita-cita Viana apa? Menjadi apa? Cita-cita saya menjadi seorang guru. Kenapa ingin menjadi seorang guru? Karena guru itu sangat berjasa ya. Bisa diingat oleh siswa. Udah gitu. Berarti mempunyai kesabaran ya dalam hal anak. Harus banget, harus sabar. Apalagi saya ingin menjadi seorang guru TK gitu. Terima kasih ya, hari ini Viana udah berkenan hadir di podcast kita. Jadi, hari ini kita mau tanya-tanya seputar OSIS nih. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Gimana sih perasaan Viana ketika kemarin terpilih menjadi ketua OSIS baru untuk sekolah kita? Apakah seneng, terharu, atau malah kaget? Yang pertama tentunya kaget ya. Tapi di situ saya senang juga karena menjadi seorang ketua OSIS itu perlu memiliki tanggung jawab, juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Di situ saya harus belajar lagi tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin. Gitu. Kebetulan nih tahun kemarin kan Viana ikut di pengurusan OSIS. Nah kalau boleh tahu megang dalam jabatan di bidang apa Viana? Saya di sekretaris bidang 3 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Oh gitu. Sebelumnya waktu SMP atau MTS, Viana sudah mengikuti organisasi OSIS atau baru pertama kali di sini? Waktu SLTP saya ikut menjadi OSIS. Saya dipilih menjadi calon wakil ketua OSIS. Pada saat itu saya masih kelas 7.
Tapi di situ saya tidak terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan saya terpilihnya menjadi wakil bendahara. Saya juga mengikuti beberapa organisasi seperti Paskibra, Pramuka juga. Gitu. Memangnya riwayat sekolah Viana sebelum di SMA ini di mana aja sih? Saya TK di TK Aba 2 Banjarsari, SD di SD Negeri 1 Sukasari, dan SLTP saya di MTS Negeri 10 Ciamis, dan SLTA saya di SMA Negeri 1 Banjarsari. Nah, setelah terpilih menjadi ketua OSIS, kita penasaran nih, apa sih motivasi Viana ikut kepengurusan OSIS dan kenapa juga sekarang pengen jadi ketua OSIS? Kalau misalkan pengen jadi ketua OSISnya tuh saya tidak pada awalnya tidak terlalu percaya diri bahwa saya akan terpilih menjadi ketua OSIS. Tapi di situ saya berpikir kalau saya gak maju-maju gimana nantinya gitu. Kalau saya terus gak mau gitu. Nah di situ saya memotivasi diri saya, ayo bisa gitu. Ya bisa, pasti bisa. Kalau boleh nih, bisa sedikit dijelasin nggak program apa sih yang Viana rencanain di kepengurusan tahun ini? Salah satunya program apa sih? Di OSIS itu kan memiliki beberapa program kerja. Setiap sekretaris bidang pasti harus mempunyai program kerja unggulannya. Nah, saya memiliki program unggulan yaitu studi banding ke sekolah lain. Manfaatnya itu banyak kalau misalkan kita sebutkan satu persatu ya mungkin manfaatnya juga akan bertambah kan. Seperti kita belajar sharing-sharing aja tentang gimana sih di OSIS, gimana sih di sekolah kita gitu. Begitupun dengan sekolah yang kita kunjungi. Intinya sudah ada ya program rencananya, sudah terencana. Sudah. Kita juga mau tahu nih, gimana sih cara kreatif Viana buat promosiin program yang Viana rencanain? Terus tindakan apa yang bakal Viana lakuin jika ada salah satu orang yang gak menyetujui program Viana tersebut? Buat mempromosikan suatu program kerja itu pastinya ada poster ya. Itu sering sekali jika ada mau lomba gitu pasti poster ada. Terus kita buat menarik dibikin video trailer ya, bahwa lomba tari misalkan dan lain sebagainya. Terus gimana kalau misalkan ada salah satu anggota yang tidak menyetujui pendapat kita, program kita? Yang pertama, di OSIS itu kan kita tidak hanya satu, namanya OSIS, namanya organisasi. Jadi kita itu berkelompok, kita mempunyai banyak kepala tuh di OSIS. Gak mungkin kan hanya satu orang yang memberikan pendapat, yang pasti anggota yang lain juga memberikan pendapat gitu kan. Ya, nah di situ konsep dari mereka kita bentuk, kita salurkan ke dalam satu wadah. Di situ kita pilih lagi yang mana nih yang perlu kita ambil gitu kan. Nah, terbentuklah sebuah konsep yang bisa memunculkan suatu ide dan bisa menjadikan sebuah kegiatan yang menarik buat siswa-siswa. Wow, keren banget ya ternyata. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Viana. Semoga programnya dapat terlaksana dan tanpa ada halangan apapun. Amin. Nah, selanjutnya kita juga tahu nih, di SMA ini Viana juga aktif di beberapa organisasi lain seperti Paskibra, Pramuka, bahkan waktu kelas 10 dengar-dengar Viana itu pernah mewakili SMA ini di ajang FLS 2M, betul? Iya betul, saya mengikuti organisasi Paskibra, Pramuka juga. Waktu kelas 10 itu sebenarnya saya hanya disuruh dan di situ saya gak ada niatan buat ikutan, tapi saya berpikir lagi, oh ini suatu kesempatan karena kesempatan kan gak bisa datang 2 kali atau berkali-kali kan. Itu saya mencoba, ayo bisa gitu. Nah kan sekarang Viana sudah menjadi ketua OSIS kan, dan terutama pasti dikenal banyak warga sekolah nih. Nah gimana sih cara Viana untuk menjalin hubungan yang baik antar sesama pengurus OSIS, guru maupun seluruh siswa di sekolah? Yang pertama itu kita harus ramah ya terhadap orang lain gitu, terhadap siswa, guru maupun warga sekolah yang lain gitu.
jangan sampai padahal kita udah ramah, tapi sering aja ya banyak orang yang saya sombong ini. Padahal kita udah nyapa ya, nyapa, senyum, itu aja udah termasuk menjalin hubungan yang baik kalau menurut saya. Istilahnya ya, Viana itu udah aktif banget di sekolah, udah banyak menghabiskan waktu di sekolah. Nah, kita mau tahu nih, gimana, kasih tips dong, gimana cara Viana membagi waktu untuk diri sendiri, ya untuk bermain, untuk punya waktu sendiri lah intinya, sama untuk sekolah. Yang pertama, kalau misalkan kita udah di sekolah, kita jangan pikirin hal yang di luar sekolah. Kalau misalkan di sekolah ya udah kita fokus belajar, berorganisasi di sekolah aja. Nah, terus kalau misalkan kita udah Sebelumnya teman-teman, kita dengerin dulu ada suara adzan. Oke, kita bisa ulangi lagi dari pertanyaannya tadi ya. Jadi tadi istilahnya Viana itu udah aktif banget lah ya di sekolah. Nah, gimana sih cara Viana membagi waktu untuk diri sendiri dan untuk sekolah? Buat ngebagi waktu yang saya udah pernah lakuin ya, kalau misalkan kita udah di sekolah, kita fokus aja ke yang di sekolah, seperti belajar, berorganisasi. Masalah yang di luar kita jangan ambil lah ke sekolah ya. Nah, kalau misalkan kita udah di luar sekolah, di situ kita punya waktu untuk bermain, belajar, ngerjain tugas dan lain sebagainya. Nah, di rumah meskipun banyak orang ya yang bilang kalau misalkan kalau di sekolah belajar terus di rumah ngapain belajar lagi gitu kan. Ya, nah sebenarnya waktu belajar di rumah itu penting ya, karena
kita bisa mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru di sekolah, dan kita juga kalau bermain, saya paling gimana ya, intinya bermain di luar itu gak pernah lama-lama lah gitu. Jadi saya banyak habisin waktunya di rumah buat belajar sama keluarga juga. Mungkin di lingkungan sekitar rumah sendiri, orang-orang itu tahu nggak sih kalau Viana aktif di sekolah? Oh iya, ada sedikit cerita. Boleh? Waktu itu ada kakak kelas yang nanyain rumah saya pas gang. Tahu gak rumah Viana di mana? Terus si tetangga itu bilang, oh Viana yang ketua OSIS ya. Nah di situ tuh kan, ya asaknya berarti udah dikenal bareng gitu ya. Ya tapi kan tetap murah hati gitu. Sombong. Iya guys, sombong juga gitu. Oke, nggak kerasa ya, kita udah lumayan lama ngobrol dan sering-sering seputar OSIS bareng Viana. Mungkin sebagai penutup, kita mau tanya nih, apa pendapat Viana mengenai orang-orang yang kurang suka sama OSIS? Terkadang kan di luar sana masih banyak orang yang punya anggapan, apaan sih ikutan OSIS? OSIS itu cuma tangan kanan sekolah istilahnya. Padahal kan kenyataannya banyak banget manfaat yang bisa diperoleh dari ikut organisasi OSIS. Nah, kalau menurut Viana sendiri gimana? Apa sih enaknya jadi OSIS? Iya, memang saya sering dengar seperti itu. Kalau cekasan nama babu gitu ya. Kalau memang dikatakan babu, OSIS itu memang babu. Kita bekerja tanpa diberi upah gitu. Tapi kita mengerjakannya dengan ikhlas, dan di situ juga kita mendapat banyak sekali pelajaran seperti bagaimana caranya kita memimpin, bagaimana caranya kita dipimpin, belajar manajemen waktu yang baik, bisa bertukar pendapat. Di situ kita bisa belajar yang tidak kita dapatkan pelajaran tersebut di saat kita KBM. Nah, jadi buat teman-teman yang beranggapan OSIS itu non sih OSIS, nah kalian teh belum coba. Kalau misalkan udah coba pasti seru, banyak teman, banyak pengalaman juga. Oke teman-teman, mungkin obrolan kali ini dicukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih untuk Viana yang sudah menyempatkan waktu di sela kesibukannya buat ngobrol bareng kita. Sebagai penutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menantikan video-video menarik lainnya dari kami. Saya Muhammad Salman Atala Dan saya Sylvia Hazmi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.